ibu yang jawab salam, insya Allah akan terkabul semua harapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima batan wa ma zahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabahu minal bashar. Nabiyyun syaqqa an sadrihi wa syaqqa lahul qamar. Nabiyyun zalalathul ghamama wa ajabat an da'watihi syajar. Nabiyyun ayyadahullah bimu'jizatil ayati wassuwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'di. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam adalah bertepatan dengan 27 Rajab. Artinya kita ada di penghujung bulan Rajab. Adalah malam Senin terakhir di bulan Rajab. Kita tahu bahwa Rajab adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang diagungkan Allah dari 12 bulan dalam proses penciptaan langit dan bumi. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah sudah tetapkan ada 12 bulan pada saat proses penciptaan langit dan bumi. Lalu Allah tentukan ada 4 bulan yang agung. Maka Rasul jelaskan 4 bulan itu salatun mutawaliyat. Jadi bulan yang agung 4 itu 3 berturut. Apa aja? Zulqia'dah atau Zulqa'dah kita sebut, Zulhijjah dan Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut-turut. Rasul lanjutkan wa Rajabun Mudhar. Ada 1 bulan yang terjepit baina Jumadail wa Sya'ban. Jadi ada 1 bulan yang agung ini terpisah dari 3 bulan yang tadi. Yaitu bulan yang dijepit di antara 2 Jumadil, itu Jumadil awal dan Jumadil akhir. Setelahnya nanti Sya'ban, berarti bulan itu adalah Rajab. Dan inilah kita berada di dalamnya, di mana orang banyak yang lalai lupa ya, siap-siapnya biasanya pas sudah Sya'ban saja atau menjelang Ramadan bulan mulia. Padahal kita berada di bulan yang agung, di mana kalau kita berbuat kebaikan, amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun jika kita berbuat kemaksiatan, dosa, kesalahan, maka dosa kita pun akan berlipat ganda karena kita dilarang untuk menzalimi diri kita, apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Alhamdulillah, ternyata Allah masih beri kita kesehatan, nikmat iman Islam, ya. Dikokohkan akidah kita, dimudahkan langkah kaki kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, hadir di majelis ini yang diawali tadi dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan tahlil oleh adik kelas saya nih. Jadi di tengah kita ada sama-sama satu guru satu ilmu. Ini namanya guru kita bersama Ustadz Haji Hasanuddin LC. Udah MA belum, Ustaz? Ya, dikit lagi ya, kita doain. Ya mudah-mudahan. Nah, berangkat cuman beda berapa tahun, saya pulang 2001. Beliau berangkat 2004 katanya gitu. Jadi nggak jauh beda. Anak udah berapa, Ustaz? Mau 4, saya 5. Istri baru berapa? Sama berarti kita. Gitu ya. Kelompok ISIS berarti. Alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bukan satu ketidaksengajaan, tapi sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Hadir kita di sini, ya inilah ya orang-orang yang insya Allah nanti akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin, ya. Kita baca
tahlil. Dilanjutkan dengan kisah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia mulia, kekasih Allah yang dengan ruhnya, dengan cahayanya diciptakan langit dan bumi. Maka semoga kita yang hadir di tempat ini, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqamah dalam beribadah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menyelamatkan kita, di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menolong kita kecuali amal-amal saleh kita dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul sabdakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi pasti punya doa yang diijabah langsung. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Sedangkan seluruh nabi-nabi doa-doa pamungkasnya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Sedangkan aku, doa pamungkasku aku simpan syafa'atan li ummati, supaya apa? Bisa dijadikan sebagai syafaat kepada umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku ini, kata Rasul, akan diterima oleh seluruh umatku selama mereka hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini adalah malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tadi, nggak ada pembacaan qori. Nah, biasa kan acara ada pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sepertiga malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, untuk kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Maka dari firman Allah ini kita ambil beberapa intisari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memperjalankan. Jadi kalau asra itu bukan jalan, tapi memperjalankan. Maka Allah awali dengan memuji namanya, mengagungkan namanya. Jadi ada satu peristiwa besar yang terjadi pada 27 Rajab, di mana ketika Rasulullah sedang galau, kalau bahasa sekarang nih, Rasul sedang sedih, yang tahun itu disebut dengan Amul Huzn, ditinggal oleh pamannya yang membentengi, menjaga dari gangguan kafir Quraisy.
ditinggal oleh istri pertama beliau yang mengorbankan jiwa raganya, seluruh harta bendanya untuk perjuangan Islam. Pada saat sedih seperti itu, Allah kasih hadiah, yaitu berupa rihlah. Apa itu rihlah bahasa kitanya? Plesir. Plesir atau plesir? Jalan-jalan, nah gitu dah. Nah, kalau kita jalan-jalan kemana Pak? Pergi ke puncak. Nah, kayak sekarang nih, besok tanggal merah udah pada sepi. Nah, yang hadir di sini sebagian kecil, mungkin yang lebih banyak udah pada nyampe. Ya, ada yang di hotel di Bandung, ada yang pergi ke mana lagi? Ke Garut, ya, ke Cipanas, ke Darajat Pas. Ada yang pergi ke Cianjur. Ya, ada yang ke Sindang Barang jauh deh. Ada yang ke apa Sindang Barang? Ya, pernah nyampe ke ujung jauh. Jalan-jalan senang memang kita jalan-jalan. Nah, ternyata Rasulullah dikasih refreshingnya, ya, jalan-jalannya bukan kayak kita. Dikasih jalan-jalan dari Masjidil Haram ke berarti dari masjid ke wah, perjalanan dunianya dari masjid ke masjid. Kayak kita di sini kan ya, bapak-bapak di sini. Wah, jamaah puri luar biasa nih Masjid Al-Ikhlas. Ya, dari masjid sini ke masjid yang anu sono gitu ya. Ada masjid yang pakai sir Fatihah apa bismillahnya, ada yang nggak pakai bismillah. Tadi saya kejebak katanya Hasan. Emang pertama ketemunya masjid di situ, wah ini beda nih Fatihahnya gitu ya. Tapi untung kita udah pernah di luar negeri lah gitu ya. Jadi nggak kaget. Oh, jadi biasa aja gitu. Ada sholat orang yang pakai takbir gitu ya, tangan oh, begini. Ada yang tangannya ke samping begini. Ada juga yang lurus, biasa ya? Biasa aja kita, biasa. Mazhab begitu. Jadi nggak ada satu hal yang luar biasa-biasa. Yang penting dia sok. Nah, yang kita kesel udah diteriakin ya, apalagi sekarang nih speaker udah mulai dikecilin. Hati-hati nih. Hati-hati. Jadi speaker kencang aja, masjid masih sepi. Sekarang speaker mau dikecilin, masjid tambah kosong Pak. Iya, udah diteriak-teriakin pakai tarhim salawatan sebelum azan subuh, masih sepi aja. Ya, muazin dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia juga. Paling datang satu entar dua, masya Allah itu ya, luar biasa. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram yang ada di mana Masjidil Haram tuh? Jadi Masjidil Haram itu ada di kota Mekah. Kemudian ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Jauh apa jauh? Oh, jauh. Kita aja Pak Sugianto umroh bareng. Ini saya pernah umroh bareng sama Pak Sugianto. Kalau sama UAS nggak ikut ya. Besok mau daftar katanya. Karena pas saya pulang umroh bareng UAS 2000 pas Covid tuh ya. Januari kan. Pas Februari nggak boleh berangkat tuh. DKM saya masjid sama kepala sekolah baru berangkat sekarang. Itu pun harus bayarnya hampir 2 kali Pak. 36 juta kayak orang pergi haji. Sebelumnya cuma 19 juta, 18 gitu. Umroh bareng UAS aja cuma 25 juta ya. Barang Pak Sugianto kemarin 18 juta kayaknya Pak ya. Dikasih lagi tuh umrohnya, hadiah gitu. Itu kita jalan dari Mekah ke Madinah lumayan pegel. Sampai 5 jam. Hampir 400 kilo. Dari Mekah ke Madinah itu bisa sampai 5 jam. Bayangkan sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa ribu kilo Pak? Lebih dari 1000 kilo. Jadi kayak dari sini sampai ke Surabaya lah kira-kira gitu ya. Itu bisa selesai nggak dalam 1 malam? Kalau berangkatnya doang kali karena ada tol Cipali sekarang nyampe. Iya kan? Wah nggak pakai rem tuh. Wah nyampe tuh. 12 jam Surabaya. Tapi baliknya lagi kita bingung. Wah nggak bisa. Ternyata Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan bukan sampai di situ aja. Allah angkat beliau sampai langit ke-7. Jibril masih nemenin. Tapi sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, Jibril nggak bisa ikut. Hanya ruh nur Nabi Muhammad yang sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilaksanakan cuma sepertiga malam. Maka banyak orang-orang ya yang ada di sana di Mekah, ya di Madinah nggak percaya. Wah, mana ada orang pergi ke Masjidil Aqsa sepertiga malam, mimpi itu dia. Mimpi. Tapi ternyata dibuktikan oleh Allah dengan pujian pertama kali. Subhanallazi asra. Kalau Allah yang memperjalankan, lu mau ngomong apa? Ibarat nih,
Saya parkir mobil di situ tuh, kayaknya dekat sawah ya. Jangkrik masuk ke mobil saya. Kemudian saya ke Bandung ntar malam. Ke Bandung paling berapa jam sekarang ada tol Cipularang kan ya? 2 jam. Nah, Cilenyi, tol Purbalenyi 2,5 jam putus. Balik lagi. Itu jangkrik. Saya bisa balik lagi ke sini mobil saya turun dia. Tadi nih ikut nebeng. Pas besok pagi saya balik lagi dia turun. Cerita sama teman-temannya. Woi, tadi malam gua ke Bandung, woi. Kata jangkrik, ngibul lah yang bener aja. Mana bisa nyampe jangkrik ke Bandung hanya dalam satu. Nah, itu kalau mau main logika begitulah. Ini nggak bisa dilogikakan karena Allah yang memperjalankan bi'atihi, bukan cuma ruhnya saja, tetapi ruh dan jasad. Nah, gitu. Jadi kalau orang tanya, mungkin nggak Nabi Muhammad bisa sampai ke Sidratul Muntaha itu dalam waktu sepertiga malam saja? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja butuh berapa minggu, Pak? Zaman dulu mana ada motor, nggak ada mobil. Adanya cuma paling keren apa kendaraan? Onta jalannya begini, maju mundur dikit lagi. Nah, itu pun bisa jalannya siang, malam istirahat ya, gitu kan? Artinya apa? Itu tidak mungkin terjadi zaman dulu. Perjalanan hanya dalam sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Allah buktikan, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Inilah. Mungkin nggak sih orang berpindah dalam waktu yang begitu cepat? Kita pernah lihat di YouTube atau apa itu, ada namanya teleportasi. Tahu nggak teleportasi? Berpindah ya dimensi dalam waktu begitu cepat. Orang harusnya nih ketabrak nih. Mobil kencang, ada orang bawa gerobak. Harusnya nih mobil, logikanya nih nggak mungkin gerobak itu bisa selamat. Kehajar, tapi ada satu bayangan ya berbentuk cahaya yang kita yakin itu adalah malaikat memindahkan sosok orang yang ada di gerobak tadi pindah ke pinggir jalan. Yang naik mobil bingung, mana tadi gerobak yang gua tabrak itu orangnya harusnya mati kan gitu kira-kira, kencang banget. Tapi ternyata cahaya tadi, yaitu nur dari malaikat tadi bisa memindahkan orang tadi ya, dalam hitungan detik saja. Apalagi Nabi Muhammad. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah peristiwa yang terjadi dengan ruh dan jasad. Dan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim diuji. Percaya nggak kita? Berarti kalau kita nggak percaya, ya kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak percaya, kita nggak mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak percaya, kita nggak mengakui kemahaesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita bersyukur ya bisa membaca Al-Quran, kemudian menerjemahkannya, tahu artinya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi Muhammad itu ya karena kehendaknya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa yang didapat oleh Rasulullah? Nah, kalau jalan-jalan kan kita ke Bogor bawa apa pulang? Tas Bogor, ada yang bawa bengkoang gitu ya. Kalau perginya ke Lampung pulang bawa kopi Lampung, bawa duren, udah nggak musim. Ternyata Nabi Muhammad diundang Allah, diundang untuk mendapatkan oleh-oleh apa? Satu ibadah yang akan dipertanyakan pertama pada hari kiamat. Apa kata Rasul? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali yang akan ditanyakan, dihisab oleh Allah adalah sholat. Jadi kalau ibadah lain, puasa misalnya, Allah tinggal turunkan firman-Nya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian puasa. Haji juga bagi yang mampu kan? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ibadah umrah, haji cukup Allah turunkan ayatnya. Tetapi salat, Masya Allah, Allah undang langsung kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah ibadah salat. Maka ketika Rasul nyampe ke Sidratul Muntaha, apa yang diucapkan Rasul? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah.
bukan assalamualaikum nih. Assalamualaikum orang sama orang kan gitu. Oh, ini ketemu sama Maha Pencipta. At-tahiyat, persembahan, al-mubarakat, keberkahan, at-thayyibat yang baik-baik. At-tahiyatul mubarakatuh, salawat. Thayyibatulillah bagi Allah. Maka Allah jawab ucapan Rasul tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab, selamat bagimu wahai Nabi, dan rahmat bagimu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak cukup di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Rasul enggak egois. Doain semuanya, selamat untuk kami, kata Rasul gitu kan? Wa ala ibadillah, dan juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Itu kita baca di mana, Pak? Oh, pas tahiyat ternyata itu. Dialognya, komunikasinya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, itu ucapan Rasul kepada Allah. Allah jawab dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul balas lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis. Baru Allah perintahkan salat. Berapa kali pertama, Pak? Berapa waktu? 50. Banyak apa banyak? Turun Nabi Muhammad kan, malaikat di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, ya, ada Nabi Musa di bawahnya, kemudian Nabi Isa, Yusuf, ya, Nabi Idris. Yang pertama kan Nabi Adam, lapisan pertama gitu ya. Itu turun ditanya, hai saudaraku Muhammad, dapat oleh-oleh apa ente? Kira-kira gitu. Wah, saya disuruh nyampein ke umat saya sholat 50 waktu. Banyak itu. Minta diskon. Baik. Ya Allah, nggak sanggup ini umatku ini segini. Kasih, kurang. Turun lagi. Berapa? Masih banyak terus ya, sampai bolak-balik. Terakhir Rasul malu. Rasul malu, udah dapat diskon berapa persen tuh berarti? Dari 50 waktu jadi 5 waktu, 100%. Ya, nggak sampai. Ya pokoknya segitu deh. Ya, kita cuma disuruh 5 waktu, itu pun ya. Para nabi juga bilang, itu juga umatmu wahai Muhammad bakal berat. Umatmu akan keberatan itu melaksanakan. Kalau Bapak Ibu kita bayangkan 50 waktu bener itu ya. Rasul nggak minta diskon sama Allah. Ya, namanya Rasul kan enak sama Allah. Ya Allah, ini 50 banyak banget sih gitu. Kalau kita bisa nggak kira-kira gitu? Nah, karena kekasih Allah, wah ini bener ya, tapi 5 nanti laksanakan dengan baik. Nah kalau 50 waktu, kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Berarti kalau 50 bagi 2, 25 kurang. Berarti setiap setengah jam gitu ya. Kan 50 waktu, kalau sehari 24 jam berarti setiap kurang setengah jam azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.